Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, makasih semua teman-teman. Dan alhamdulillah dikarenakan dipertemukan ya walaupun lewat online. Ya, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya. Nah, adapun yang ingin dibahas hari ini yaitu berkaitan dengan bagaimana wajah filsafat dalam sejarah filsafat itu sendiri. Sehingga dari filsafat itu, dengan melihat filsafat tersebut, kita bisa mengetahui karakteristik yang seharusnya dimiliki atau karakteristik yang seharusnya digalakkan oleh orang-orang yang kemudian belajar di dunia filsafat. Nah, dalam sejarahnya bahwa sebuah fakta filsafat tersebut kemudian dipopulerkan atau dikenalkan di masa Bung Socrates, di mana beliau merupakan filsuf dari Yunani. Sebagai fakta bahwa filsafat itu lahir di Yunani dalam sejarahnya. Nah, dalam sejarah itu sendiri, di mana ketika Socrates kemudian memperkenalkan filsafat itu hadir dalam karakteristiknya yang kemudian berdebat dan mempertentangkan ide dan gagasan itu secara sejarah bahwa filsafat tersebut hadir untuk mempertentangkan ide dan gagasan. Itu kenapa ketika di era sekarang, di era kontemporer sekarang, ketika orang berdebat, orang berdiskusi, mempertentangkan gagasan satu dengan gagasan yang lain, itu merupakan suatu hal yang wajar. Nah, ketika berbicara melalui filsafat, bahwa filsafat tersebut memang hadir pertama kali dalam dunia Yunani, ya memang mempertentangkan gagasan tersebut, pikiran-pikiran tersebut. Apa yang terjadi, peristiwa apa yang muncul di era Socrates tersebut? Bahwa di era Socrates tersebut muncul sebuah kaum yang nantinya disebut sebagai kaum sofis. Nah, kaum sofis tersebut dia merupakan antitesis daripada kaum filsuf atau orang-orang yang berfilsafat. Nah, di mana dari segi etimologi ya, filsafat tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu philo dan sophos, atau cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Sedangkan sofis itu sendiri ya orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang pintar. Nah, jadi ada dua istilah yang kemudian sebenarnya berbeda. Satu menganggap dirinya pintar dan satu hanya sebatas mencintai kebijaksanaan. Atau satunya mengatakan dirinya bijak, yang satu mengatakan dirinya orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, dari dua istilah tersebut sebenarnya mengandung peristiwa yang urgen untuk kita pahami. Misalnya pada saat itu muncul kaum sofis, di mana kaum sofis tersebut mereka jago berretorika, jago berdebat. Dan dengan retorika dan debat itu orang banyak yang minat di sana. Bahkan kecenderungan dari mereka itu orang-orang yang bekerja dalam bidang hukum, khususnya pengacara. Nah, dalam sejarahnya baik kaum sofis maupun filsuf, nah kaum sofis ini menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Misal nanti Firho dalam epistemologi Mutahari misalnya mengatakan bahwa pengetahuan itu mustahil untuk didapatkan atau mustahil mendapatkan pengetahuan. Nah, yang seharusnya orang yang bijak kan ya paling tidak mengaktifkan akal sehat itu sendiri atau mempergunakan akal sehat itu sendiri. Nah, di mana nanti akal sehat itu yang kemudian menghasilkan pengetahuan dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan kaum sofis yang justru mendistorsi dari istilah yang kemudian dilekatkan atau diklaim dari dirinya sendiri, itu orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang cerdas. Nah, sedangkan dikarenakan hal tersebut, Socrates kemudian mengambil jarak atau menjadi antitesis daripada
Komsofis itu sendiri, di mana kemudian Socrates mengatakan dirinya, Socrates enggan untuk kemudian dipanggil sebagai orang yang pintar, tapi Socrates hanya mau dipanggil sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan. Dia tidak mau dipanggil, dia enggan untuk dipanggil orang yang bijak. Nah, tapi dalam bukunya Al-Allamah Taqi Misbayazdi kemudian menjelaskan bahwa mungkin saja ya ada dua motif paling tidak yang kemudian dilakoni oleh Socrates itu sendiri, kemudian menyebutkan dirinya sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan. Mungkin motif yang pertama itu ya Socrates mengatakan dirinya sebagai orang yang cinta kebijaksanaan dikarenakan itu bentuk kerendahan hatinya. Nah, mungkin ketika kita mengatakan orang yang pintar kan berarti ada keakuan di sana, ada egoisme di sana yang kemudian berpotensi memicu kesombongan. Beda dengan Socrates yang hanya mengatakan dirinya orang yang mencintai kebijaksanaan. Berarti ada motif kerendahan hati, ya itu mungkin saja. Atau yang kedua misalnya dikarenakan mungkin itu bentuk sarkastik atau singgungan kritis kepada orang Komsofis yang kemudian mengatakan dirinya pintar dan lain sebagainya. Sebenarnya dia kemudian mengkebiri kebenaran sendiri atau pengetahuan sendiri, karena kan mengatakan bahwa pengetahuan itu mustahil. Itu mengapa nanti dikritik misalnya dalam Mutahari bahwa sebenarnya kesimpulan terhadap Komsofis sendiri, misalnya Pirho yang mengatakan bahwa mustahil mendapatkan pengetahuan, yang menjadi pertanyaan kesimpulan tersebut apakah itu pengetahuan atau bukan. Begitu pun dengan kebenaran relatif dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi peristiwa bahwa ini yang menjadi dua motif bahwa pada saat itu ini yang justru menangguhkan bahwa filsafat sebenarnya dia di samping memunculkan benih-benih kerendahan hati ya, bukan congkak. Justru ketika ada orang yang berfilsafat kemudian congkak, itu butuh dipertanyakan. Tapi ada juga yang kemudian menyalahartikan, menyalahpahami hal tersebut. Ketika seseorang misalnya mengkritik atau mengkritisi gagasan seseorang kemudian dikatakan congkak atau sombong dan sebagainya. Dan padahal hal tersebut bukan demikian. Justru kesombongan egoisme itu ya dikarenakan adanya keakuan, bangga diri dan sebagainya, dikarenakan dirinya sudah merasa pintar dan sebagainya. Nah, itu wajah filsafat, di mana filsafat tersebut mulai dipopulerkan di masa Yunani oleh Socrates. Tetapi sebelum itu sebenarnya di masa pra-Socrates juga terdapat filsuf atau orang biasanya menyebutnya sebagai filsuf alam ya, karena kan yang digalakkan, pemikiran-pikiran yang digalakkan itu ya pikiran yang kemudian mempertanyakan bagaimana awal keberawalan dan keberakhiran daripada alam semesta ini. Nah, misalnya Thales misalnya kemudian mengatakan awal daripada keberawalan daripada alam semesta ini misalnya air, ada yang mengatakan udara, atom dan sebagainya. Wajah filsafat pada saat masa sebelum Socrates itu ya wajah filsafat di mana mempergunakan pikiran itu secara radikal filosofis. Jadi masa pra-Socrates pikiran yang kemudian radikal filosofis, kemudian di masa Socrates di mana pikiran itu mulai dipertentangkan dan diperdebatkan. Nah, nanti pada masa murid-murid dari Socrates, kemudian Plato dan Aristoteles yang kemudian banyak berguru di Socrates, di masa mereka lah nanti kemudian pikiran atau gagasan tersebut mulai diformalisasikan atau disistematisasikan. Itu yang mesti diketahui bahwa dalam sejarahnya wajah filsafat itu ya demikian, bahwa dia orang yang berfilsafat itu paling tidak mereka berpikir secara radikal filosofis.
radikalnya bukan radikalisme yang kemudian dipahami sekarang, yang kemudian radikalisme itu dalam artian teror dan sebagainya, bukan. Tetapi radikal yang dimaksud di sini adalah dia mendalam dan mengakar. Nah, kemudian di samping itu, kemudian nanti setelah masa Socrates dan Plato itu, nah kemudian pikiran dan gagasan itu sudah mulai dikomprehensifkan dengan beragam pikiran dan beragam tema-tema dan sub-pembahasan. Ide dan pikiran tersebut sudah mulai dikomprehensifkan, dilengkapkan atau dikembangkan. Tapi mesti kita ketahui filsafat tersebut, ketika kita mengatakan filsafat tersebut, ya paling tidak kerja-kerja akal itu pengaktifasi. Ketika akal tersebut teraktivasi dan dipergunakannya akal sehat, ya justru sejarah filsafat, mulainya filsafat itu ya semenjak manusia itu mulai teraktivasi akalnya. Ketika mulai teraktivasi akalnya, ya paling tidak masa kecil kan tidak, ya paling tidak ya umur ya ketika seseorang sudah mulai mempertanyakan segala sesuatu, atau seseorang sudah mulai membuat argumen, pernyataan dan lain sebagainya, sudah mulai berdiskusi. Dan di saat itu ya filsafat itu sudah mulai digunakan oleh manusia itu sendiri. Tapi secara istilah bahwa filsafat itu mulai digunani. Mungkin itu dari saya. Allahumma fiqhil aqab bila bisa bilah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.